كريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم وسفلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai malam hari ini di mana kita sama-sama sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, utamanya sekali nikmat iman dan Islam, sehingga tentunya kita dapat bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam acara ritual keagamaan, yaitu memperingati malam diturunkannya kitab suci Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selanjutnya sebagai pedoman kepada kita selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, demi untuk menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Jadi berbicara tentang nuzul Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 seperti yang sudah sama-sama kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan itu bulan tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Jadi nyata Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat niki nyata yang sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Bahkan kitab-kitab sebelumnya, suhuf-suhuf sebelumnya pun juga diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan, termasuk kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, di kitab suci Al-Quran. Nah, jadi dari mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran niki? Pertama dari Lauhil Mahfuz. Nah, Lauhil Mahfuz niki Bapak Ibu sekalian, ia taranin Quranul Qadim, yang la harfin wala syautin, tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara, segala-galanya sudah lengkap di Lauhil Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus segala takdir-takdir yang telah ditentukannya kepada siapa di antara hamba-hamba yang dikehendakinya, dan bahkan menetapkan segala takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Wa indahu ummul kitab, karena pada tangannya lah Lauhil Mahfuz, kekuasaan Lauhil Mahfuz dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Lauhil Mahfuz niki Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran ke Baitul Izzah secara keseluruhan, yang terdiri daripada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Niki sebagian pendapat ulama. Nah, secara keseluruhan Lauhil Mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tipa Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tipa zihin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Quran syarat lezihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki arana Quranul Karim. Quran si sampai tipa ita si bacaan temangkin niki arana Quranul Azim. Nah, jadi Lauhil Mahfuz niki arana Quranul Qadim, sintina si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki arana Quranul Karim, si bacaan niki adalah Quranul Azim. Pada redaksinya keseluruhannya nyambung le Lauhil Mahfuz le azali di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah terus Nabi sebabna Allah subhanahu wa ta'ala petujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam bulan suci Ramadan. Jelas di lanjutan ayat niki Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ada 3 pokok penting tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam bulan suci Ramadan. Yang pertama niki adalah tujuannya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing kepada sekalian umat manusia. Nah timbul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, kenapa manusia di sana disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan hudan, hidayah, petunjuk, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena jawabannya adalah satu-satunya makhluk si paling sempurna secara postur zahir dan batin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita sebagai manusia niki. Nah niki alasan apa boleh sebut nang hudal linnas, sebabnya sebagai petunjuk kepada manusia. Karena manusia niki Bapak Ibu sekalian makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ternyata yang di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sesungguhnya kami telah menciptakan semua umat manusia dalam bentuk yang amat sempurna. Jadi kenangna sempurna secara jasmani, kita jadi manusia niki mengandung alam sagir. Apa yang ada di alam kabir ada pada diri manusia sebagai alam sagir. Alam niki ada 2 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama arana alam kabir. Alam kabir niki segala sesuatu yang nampak di atas alam semesta. Yang kedua niki namanya alam sagir, adalah postur jasmani kita sebagai manusia. Apa si arak le alam kabir niki? Kandungna si arak si awak manusia si alam sagir. Simbeniki si arak le alam kabir. Pertama tanah, si kedua api, si ketelu angin, si keempat air. Nah apa si arah le alam kabir niki? Arah le dalam diri alam sagir. Tanah ya jadi 4 barang kulit le alam sagir le awak. Api ya jadi nafsu sehingga manusia kadang-kadang dalam hidupnya berapi-api. Angin ya jadi napas sebagai daya kehidupan yang keluar masuk melalui lubang hidung. Air niki kemudian ia jadi aurat le dalam diri manusia, sehingga kalau sama situasi di alam kabir dengan di alam sagir, sehat waita jadi manusia. Nah niki bukti kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia itu perlu diberikan bimbingan hidayah, perlu dibimbingan hudan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir. Nah adapun bukti kesempurnaan manusia secara batin, satu-satunya makhluk yang diberikan 2 dimensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dimensi akal dan dimensi nafsu. Jadi kita niki Bapak Ibu sekalian berada sebagai makhluk pertengahan antara malaikat dan binatang. Le atas teniki malaikat, le bawah teniki hewan binatang. Kenapa saya katakan demikian? Karena malaikat niki satu dimensi diberikan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu akal saja, sehingga pantas malaikat denarang gawe dosa. Karakter para malaikat niki jelasan Allah dalam bahasa Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya cocok, ya pantas. Kenapa demikian? Karena malaikat hanya diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian di bawah niki adalah binatang, hewan-hewan makhluk lain. Nah hewan niki cuman mereka diberikan nafsu oleh Allah, mereka tidak diberikan akal, sehingga mereka tidak dapat memilah dan memilih mana antara yang hak dan yang batil. Nah satu-satunya makhluk diberikan 2 dimensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akal dan nafsu, ialah kita sendiri manusia. Yang pun nyata yang dalam ayat niki hudan linnas, Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk kepada sekalian umat manusia. Akal kita ini terjadi manusia si Allah subhanahu wa ta'ala arah telu jengkal, arah telu nyari dalam diri manusia niki Bapak Ibu sekalian. Pertama arana akal hafazah, kedua arana akal muhafazah, ketelu arana akal mudrikah.
Adapun nafsu yang diberikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ada 7 tingkat yang dinyatakan oleh Al-Qur'an manik Allah Subhanahu wa taala. Pertama arana nafsu ammarah, kedua arana nafsu lawamah, ketelu arana nafsu mulkimah, keempat arana nafsul mutmainnah, kelima arana nafsu radiyah, keenam arana nafsu mardiyah, ketujuh arana nafsu kamaliyah. Sesak manusia taicanin si Allah Subhanahu wa taala 2 dimensi niki, sehingga manusia tersebut dalam Al-Qur'an kudalinas. Artinya apa? Luar biasa kemuliaan baik secara postur zahir maupun secara postur batin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui 2 dimensi niki Bapak Ibu sekalian, niki tok keagungan manusia. Artinya apa? Apabila manusia akalnya menang melawan hawa nafsunya, maka manusia lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Sebaliknya manusia apabila nafsunya dominan menang ketimbang akalnya, maka manusia lebih rendah daripada binatang. Summaradadnahu asfala safilin. Niki nyatayangna langsung si Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Qur'an. Nah niki yang nyampiang sedikit tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala niki menurunkan kitab suci Al-Qur'an hudan niki maknanya bimbingan petunjuk. Nah adapun petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an itu secara umum ada 3 modelnya Bapak Ibu sekalian. Si pertama niki arana hidayatul ammah, petunjuk yang sifatnya global, yang sifatnya hukum umum. Si kedua niki arana hidayatul bayan, si ketelu niki arana hidayatul taufik. Nah jadi penjelasan satu persatu hudan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia. Yang pertama itu adalah hudan hidayatul ammah, petunjuk yang bersifat global, yang bersifat umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada makhluk-makhluk yang lainnya agar mereka dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelasan itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan segala sesuatunya kemudian menyempurnakan ciptaannya. Wallazi qaddara fahada, dan yang telah mentakdirkan segala sesuatu kemudian Allah memberikan segala sesuatu itu petunjuk bimbingan. Nah niki arana hudan hidayatul ammah, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada semua makhluk-makhluk yang lain agar mereka dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan sunnatullah. Nah kemudian yang kedua hudan itu disebut dengan hidayatul bayan. Ini khusus kepada umat manusia, tentunya melalui pendidikan pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat manusia ini dapat melaksanakan tugas-tugas kehambaan mereka untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jelasan kita Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Al-Qur'an surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada lain tujuanku menciptakan sekelompok jin dan sekelompok manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah.